takdirnya meninggal dunia, maka ini juga perlu kita sama-sama ketahui bagaimana hukum waris dalam Islam. Nah, maka kami hadirkan seorang narasumber, alhamdulillah, yang sudah biasa sekali mengisi di pengajian di masjid kami di BPK Perwakilan DKI Jakarta, dan juga pernah mengisi di Masjid Baitul Hasib di kantor pusat. Alhamdulillah, selamat datang kepada Ibu anggota 4 BPK RI, Ibu Ismayatun juga telah hadir, alhamdulillah. Dan sama-sama mari kita mulai kajian kita ini. Tafadhol Ustadz Abdurrahman Al-Buguri. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya turut mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada wabah, ya, penyakit, yang mudah-mudahan kita doakan pula kawan-kawan kita, saudara kita yang kebetulan ya hari ini barangkali ditimpa sakit ya karena terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan penyakit-penyakit saudara kita. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian yang tidak biasa, tapi kita tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus meningkatkan kualitas amalan kita selama di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan amalan-amalan sunnah ini yang kita lakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan menambah kesempurnaan ya semua ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan untuk mendukung ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini di luar kajian-kajian yang pernah dibahas ya, hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan ilmu waris yang ada di dalam Islam ya, terkait dengan waris ya, membagi warisan sesuai dengan syariat. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian kepada seseorang, maka ketika ada saudara kita meninggal dunia, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka secara fitrah kita sebagai saudara, kerabat, ya merasa sedih kehilangan orang yang kita cintai. Anak ditinggal wafat oleh orang tuanya, dia nangis. Orang tua ditinggal wafat oleh anaknya, dia bersedih hati. Istri yang kehilangan suaminya digundah gulana hatinya. Ya, sementara juga suami-suami ditinggal mati sama istrinya, dia kawin lagi gitu. Ya, bukan kawin lagi ya. Minggu depan cari gacuan baru katanya. Ya, tapi mudah-mudahan lah suami-suami yang ada di sini nih nggak kayak begitu ya. Memang sedih ketika ada kerabat kita meninggal dunia, seorang meninggal dunia di bagian daripada fitrah manusia, ditinggalkan oleh orang-orang kita cintai. Tapi ternyata di balik musibah adanya sebuah kematian itu, ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa yang namanya nikmat. Dari mana nikmat? Ya orang lagi sedih-sedih kok dikasih nikmat. Apa nikmatnya? Ketika si mayit selama hidupnya dia punya harta. Ya, ketika kemudian dia meninggal dunia, maka harta itu bukanlah lagi dimiliki oleh si mayit bukan lagi sebagai pemiliknya, maka harta yang ditinggal wafat oleh pemiliknya dianggap harta yang tidak bertuan. Kalau sudah harta ini nggak bertuan, harta ini punya siapa? Apakah langsung jadi milik ahli waris? Enggak, ya. Nggak bisa langsung jadi milik ahli waris. Kenapa? Karena harta yang tidak bertuan itu fahuwa malullahi azza wa jal, dia menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta warisan yang ditinggalkan wafat oleh seseorang pemiliknya kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya yu'tihi may yasha, baru kemudian Allah memberikan kepada ahli warisnya. Jadi ternyata nikmat dari Allah, ya. Di antara musibah kematian keluarga kita, ada nikmat manakala si mayit tinggalkan harta, harta itu Allah bagi sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran kepada masing-masing ahli warisnya. Ya, tapi kadangkala kalau kita bicara tentang nikmat adanya warisan itu, nikmat itu bisa berubah jadi laknat Allah. Ya, turun dosa atas kita. Manakala apa? Ternyata bagi warisan tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, tidak dilakukan pertama secara tepat. Siapa sih sebenarnya ahli waris? Ya, barangkali ada orang ini sebagai ahli waris, tapi kedudukannya ternyata dia terhalang oleh ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Ya, atau ada orang yang memang bukan ahli waris, tapi dekat. Ya, bahkan jadi seperti anak kandung sendiri. Siapa? Anak angkat. Ya, anak angkat itu bukan ahli waris kita. Dia tidak berhak dapat warisan. Ya, sekalipun barangkali kalau kita mengacu kepada hukum Islam, hukum mengadopsi anak itu hukumnya haram. Ya, di mana letak keharaman mengangkat anak itu? Pada saat orang tua angkatnya menisbah-nisbahkan nama yang bukan bapak aslinya. Rasulullah dulu pernah mengalami pada saat menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, mengangkat anak namanya Zaid bin Harith. Ya, tapi Zaid dinamakan binnya siapa? Bin Muhammad. Sehingga orang-orang taunya apa? Oh, Zaid anaknya Muhammad itu. Ya, suatu ketika Zaid menikah dengan Zainab al-Jahsh, seorang wanita daripada kalangan bangsawan Arab pada waktu itu. Tapi sayang di tengah perjalanan rumah tangganya, pernikahannya gagal, terjadi perceraian. Ketika Zainab bercerai dengan Zaid, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala justru perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Dibayangkan itu, untuk menikahi Zainab. Orang-orang gempar. Kenapa gemparnya? Orang taunya Zaid itu anaknya Muhammad. Ya, apa kata dunia kira-kira kalau ada mertua sama menantu tiba-tiba nikah, padahal kan haram hukumnya. Ya, padahal Allah sedang menurunkan salah satu aturannya bahwa apa? Ternyata anak angkat itu ya bukan anak kandung kita. Ya, istrinya anak angkat pun juga bukan mantu kita. Ya, maka semenjak itulah turun ayat yang menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menyebut nama anak-anak angkat itu dengan sebutan bapak-bapak mereka. Ini yang diharamkan kalau ada orang mengangkat anak nama binnya bin bapak yang bukan bapak aslinya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man idda'a ila ghairi abih, barang siapa yang memanggil nama yang bukan bapaknya, wa huwa ya'lam, dia tahu banget itu bukan bapaknya itu. Ya, fal jannatu alaihi haram, surga haram buat dia. Ya, jadi kenapa mengadopsi anak hukumnya haram? Ya, karena ada ilah itu. Tapi kalau yang dimaksudkan mengadopsi anak, merawat, membiayai pendidikannya, bahkan memelihara di rumah dari mulai kecil sampai besar, ya ini anjuran dalam Islam, perbuatan baik boleh. Tapi hati-hati, hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya bukan mahram. Ya, ini bukan mahram ini, gitu kan? Maka orang tua angkat bisa menikahi anak angkatnya. Ya, nah kita khawatir orang yang bukan sebagai ahli waris ketika dia pegang surat palsu itu, ya akte palsu-palsuan itu, ya ternyata dia menganggap bahwa dia ahli waris daripada bapak angkatnya, padahal bukan. Dia tiba-tiba mendapatkan bagian waris, maka bukan tidak mungkin dia memakan harta yang haram. Jadi kalaupun ada anak angkat bisa mendapatkan daripada dua jalur. Ya, jalur hibah atau jalur wasiat, tapi tidak untuk waris. Kenapa? Karena sebab mewarisinya tidak ada. Kemudian nikmat warisan bisa berubah menjadi laknat Allah manakala pembagian waris itu tidak dilakukan secara cepat. Menunda 40 harinya kematian, nunda kuburannya kering dulu. Bayangkan kalau nunggu kuburan kering, kalau musim hujan gimana? Ya, pas mau dibagi tiba-tiba hujan geladak-geledek, ya. Jangankan basah kuburan yang nggak basah, kerendam kuburan babinya. Akhirnya apa? Terjadi penundaan pembagian harta warisan belasan tahun, puluhan tahun. Akhirnya apa? Ada beberapa ahli waris yang memakan harta warisan itu sengaja atau tidak sengaja. Ya, yang dimakan itu harta yang belum halal. Ya, kenapa? Karena belum dibagikan kepada masing-masing kepada ahli waris.
Ya kita khawatir tuh terjadi penundaan bagi harta warisan. Rumahnya mah ada, tapi sertifikat digadai di bank. Berapa banyak orang begitu? Ya, bilangnya babenya punya tabungan di rekening bank. Ya, buku tabungannya mah ada, tapi duitnya kagak ada. Kenapa? Diambilin mulu di mesin ATM pakai kartu ATM bapaknya. Ya, kadang-kala juga ada emas-emas daripada orang tua ditinggalkan. Ya, tiba-tiba ada anak ngerayu sama emaknya, "Mak, usaha lagi bangkrut ini, nggak ada yang pinjemin modal, udah dah, ayo pinjem modal dulu dah dari harta warisan tuh." Padahal tuh warisan belum dibagi, gitu kan? Tiba-tiba dipakai, dibilang apa? "Tenang aja mak, kalau untung kita bagi." Ya kalau untung, kalau rugi siapa yang mau ganti itu? Sehingga riwayat kepemilikan harta warisan menjadi hilang karena digunakan dengan cara-cara yang tidak halal. Ya, termasuk juga bagaimana penanganan waris ya yang tadinya nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala ternyata penanganan waris tidak dilakukan secara benar. Bagi sama rata laki perempuan hukumnya haram. Ya kan sepakat Ustaz. Ingat, bagi warisan itu kalau bicara kesepakatan buat apa Allah Subhanahu wa taala turunkan 6 bilangan pecahan dari langit ke bumi ini bagaikan air hujan yang membasahi bumi kita. Ya, kalau ujung-ujungnya apa? Rasa-rasa manusia yang dipakai. Padahal bagi warisan itu nggak pakai perasaan manusia. Ya, yang dipakai apa? Atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bagi-bagi warisan sama rata laki perempuan, niatnya baik tapi nggak sesuai dengan aturan syariat, maka hukumnya laknat Allah terhadap pembagian semacam itu. Ya sekalipun dia sepakat, ya memang ada hadis yang menyatakan apa? Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu boleh sepakat, ya. Illa kesepakatannya yang dikecualikan apa? Syarton harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali kesepakatan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bagi sama rata haram hukumnya. Sepakat gitu bagi rata haram nggak boleh. Ya, apalagi itu harta belum jatuh ke tangan kita. Lain cerita. Ketika harta itu sudah diterima secara sempurna, duitnya kelihatan, tanahnya, bandeknya udah kepegang sama ahli waris, bulan depan setelah pembagian datang lagi ke keluarga kita bagi sampai saudara perempuan yang kebetulan tuh saudara perempuan lagi susah, ya lakinya nggak gablek kerjaan, bandek di kagak punya, rumah ngontrak, anak bejibun, gitu kan? Ya, kita mau kasih dia, kasih dah bagian kita, tapi dengan syarat apa? Harta warisan itu telah diterima secara sempurna oleh masing-masing ahli waris. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah, ya bahwasannya berhati-hatilah kita dengan membagi harta warisan. Sebagian mengatakan harta warisan itu harta panas. Yang panas mah bukan bandek warisan, lu yang panas. Siapa yang panas? Kalau di dalam dada kita ada keserakahan di situ. Ya panas, maunya yang paling banyak aja. Apalagi ada perempuan, saudara perempuan ngancem kita. Pokoknya bang, bagi rate bang. Ya, kalau nggak dibagi rate jangan anggap gue saudara lu katanya. Akhirnya berantem. Padahal bagi warisan itu bukan kejahatan. Bagi warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hukum ya syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya coba kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan salah satu ayat ya di dalam Quran surat An-Nisa ya ayat 11 sampai dengan ayat 14 ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya turunkan ayat itu. Ya, bagaimana Allah mengawali ya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dengan ayat sampai dengan ayat 14 itu dengan kata-kata apa? Yusikumullah, ya. Yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Ya, Allah berwasiat kepada kalian. Ya, apa yang Allah wasiatkan kepada kita? Coba kita lihat ya di Quran ya. Surat An-Nisa ayat 11 ini. Nah, ini kita lihat surat An-Nisa ya ayat 11 sampai dengan ayat 14 ya kita lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah ya. Allah mewasiatkan kepada kalian. Kata yusikumullah ini kata para mufassir ini ternyata kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amarakumullah. Amarok perintah, yusikumullah itu arti di dalam bahasa kita mewasiatkan. Tapi kedudukannya perintah juga dan ini lebih tinggi ketimbang kata amarok.
Ya, maknanya apa? Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum, membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, lidzakari mithlu hawzil unsayain. Satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan. Dan seterusnya sampai ayat 12. Di ayat 13-nya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagi warisan itu ibadah. Ya. Kalau sudah dianggap ibadah, ada pahalanya. Ya. Coba kita lihat ini. Tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dia kalau taat sama Allah, bagi warisan sesuai dengan syariat, dapat harta di dunia, ziyadatul khair, tambah kebaikan dia. Ada keberkahan. Kalau meninggal dunia, ada surga. Yang hitung warisan benar dapat surga kita, nggak tanggung-tanggung. Ya khalidina fiha, kita kekal di dalamnya itu. Ya. Jadi bagi warisan itu bukan kejahatan. Bagi warisan itu adalah ibadah. Terlalu semangat ini, ya. Kemudian yang berikutnya ayat 14 ini. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan-aturan Allah tadi, bagi rate aja dah. Ya, atau ada wanita yang kalau bagi warisan paro-paro dulu dah, gono gininya katanya. Yang separuh lagi baru dibagi 1/8 dia. Lalu yang buat anak yatimnya berapa? Ini kadang-kadang nanti perlu diluruskan ya. Ya. Harta bersama itu dalam Islam, ya, itu tidak dipengaruhi oleh adanya pernikahan. Ya, jangan ketika tiba-tiba nikah jadi harta bersama. Ya, bukan itu. Akad nikah itu akad yang menghalalkan terjadinya hubungan jima laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kalaupun ada harta bersama, itu lebih dinilai daripada ada kepemilikan saham bersama, beli rumah patungan berdua, beli mobil urunan berdua, nggak apa-apa. Ya, nanti rumah itu milik berdua. Kenapa? Beli pakai duit suami istri. Bukan karena sebab pernikahan saja. Karena kenapa? Kalau ada seorang istri meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, ya seorang istri membagi harta warisan separuh dulu, ya, kemudian yang separuh lagi baru dibagi, ya, 1/8 buat dia, sisanya buat anak-anak, maka jelaslah yang suka makan harta anak yatim bukan orang lain, tapi emaknya sendiri. Ya, kita khawatir tuh. Ya, siapa yang menentang aturan Allah tadi, yudkhilhu naron khalidan fiha. Masuk neraka, kekal di dalamnya. Ya. Jadi ini Pak Teddy nggak main-main ini. Ya, bagi-bagi warisan tuh nggak remeh, ya. Ketika kita melanggar aturan syariat, Allah ancamkan apa? Masuk neraka, kekal di dalamnya. Ya, ini termasuk kemaksiatan yang kalau seorang muslim lakukan, ini bisa berakibat dia diazab sama kayak orang kafir dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, na'udzubillah. Ya, karenanya hati-hati ya, kita membagi harta warisan ketika kita tidak sesuai dengan aturan syariat, kita khawatir memakan harta yang tidak halal. Ya, harta-harta yang tidak halal inilah yang menyebabkan orang ini dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita lihat bagaimana bentuk nikmat bisa berubah menjadi laknat Allah, ya. Manakala ternyata terjadi banyak penyimpangan yang ada di masyarakat kita. Tadi saya sampaikan menyamakan bagian anak laki dan anak perempuan hukumnya haram. Ya, nggak bisa membagi rata, ya, ketika membagikan harta secara merata lewat jalur warisan, nggak pernah terjadi. Kecuali kebetulan memang anaknya perempuan semua, ya, atau anak laki-laki semua, gitu ya. Tidak ada ahli waris lain kecuali anaknya saja, laki-laki bagi rata, perempuan doang. Ada jumlahnya 2 atau lebih 2/3 bagi rata dia. Ya, tapi ketika itu ternyata ahli waris, kedudukannya berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena wanita sebagai anak kandung berbeda bagiannya. Kadang dapat setengah, kadang dapat 2/3. Sebagai istri berbeda, kadang dapat 1/4, kadang dapat 1/8. Ya, jadi ibu kadang 1/3, kadang 1/6. Ya,
jadi saudara perempuan sekandung, kadang juga dapat setengah, kadang juga mendapatkan 2/3 bagian, termasuk saudara perempuan seayah saja, yang seibu saja, maka nggak bisa disamakan kedudukan ya tiap-tiap ahli waris itu. Ya, yang kedua membagi warisan ketika masih hidup. Ini banyak nih orang-orang yang mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Dia bagi-bagi warisan masih hidup. Padahal kan warisan itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Apa yang disebut dengan rukun? Ada pewaris yang punya harta, ahli warisnya ada, ya hartanya ada. Jangan pewaris ada, ya ahli waris banyak, bandenya kagak ada. Yang mau dibagi apaan? Ya, nah ini tiga rukun ini terpenuhi. Ya, pewaris, ahli waris, ada hartanya. Syaratnya bagaimana? Yang punya harta kudu meninggal dulu. Kalau belum mati, ya hartanya nggak jadi warisan. Makanya kalau ada orang masih hidup dibagi-bagi warisan masih hidup. Ngapa bang bagi warisan? Apa kan masih hidup lah daripada kita ntar mati repot. Yang ngeliatin anak pada berantem lah. Emang udah mati bisa kita ngeliat keluarga kita? Ya, emang kita meninggal masih ngurusin keluarga kita yang pada berantem masalah warisan? Ya kan? Nah kita khawatir. Kenapa harta yang kita tinggalkan tidak membawa manfaat bagi anak-anak kita? Dia ngambil jalan tengah. Udah dah daripada berantem, gue bagi aja dah. Dari lagi hidup nih. Warisan, ya. Yang dibagi itu ketika orang masih hidup bukan warisan, tapi apa namanya? Hibah. Ya, hibah itu ibadah sunnah. Pemberian sunnah, ya. Jangan diiringi dengan niat bukan ibadah. Ya, yang paling penting supaya menghindarkan anak nggak berantem, nggak berselisih masalah waris, pelajari ilmu waris masuk ke dalam rumah tangga kita. Karena mempelajari ilmu waris nih sekarang nih, ya ini termasuk apa? Bekal menghadapi kematian kita. Ya, jangan cuma bandek doang kita tinggalin buat anak, tapi cara mengeksekusi hartanya nggak dikasih tahu. Ah, ini bahaya sudah. Ya, termasuk harta almarhum dikuasai istri. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya, janganlah jadi istri-istri menjadi penguasa tunggal peninggalan harta suami. Suami padahal meninggalkan banyak anak yatim, masih kecil-kecil. Istri malah memperkaya diri sendiri. Bagi hartanya separuh dulu dong. Ya, kecuali memang punya saham, rumah dibeli patungan berdua. Ya enggak? Ya, ada misalnya rumah 1 miliar, laki punya duit 600 juta, kurang. Bininya nambahin, bang, ayo punya tabungan tuh 400 juta tuh. Ya, kebeli, sehingga sahamnya musyarakah. Sahamnya musyarakah. Ya, sahamnya jadi bersama, ini boleh. Ya, ketika pasangan satu meninggal, yang satu masih hidup, enggak semuanya jadi warisan. Yang jadi warisan itu hanya saham si mayit saja. Yang hidup nggak boleh dibagi. Kenapa? Orangnya masih hidup. Ya, mau kualat loh bagi-bagi warisan orang masih hidup, gitu kan? Kagak ada warisan kecuali yang punya harta kudu meninggal dulu. Termasuk juga menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Ini sering kali nih. Ya bang, kenapa nggak bagi warisan? Kan babi ente meninggal. Nggak enak Ustadz, ada emaknya tuh. Masih ada emak di rumah. Kenapa bagi warisan kapan? Ya nunggu dah. Nunggu gimana? Ya nunggu emak itu dah. Ya gitu gimana? Ya nunggu emak mati juga. Ya elah. Ya berarti bagi warisan nunggu emaknya meninggal kemudian. Wah, anak durhaka nyumpain emaknya biar cepat mati lagi. Ya, ternyata apa? Orang yang saya tanya, dia malah yang meninggal duluan. Emaknya masih hidup sampai sekarang. Ya, jadi memang nggak ada jaminan apakah istri yang meninggal duluan, suami belakangan, ya ketimbang anaknya nunggu si suami meninggal, ya biar anak-anak bisa masuk warisan, belum tentu. Ya, anak nih masih hidup sebelum ya melebihi umurnya si orang tua, nggak ada yang bisa punya jaminan itu. Ya, nah kemudian juga berdasarkan kesepakatan, as-sulhu bainal muslimin jaizun. Perdamaian di antara kaum muslimin itu jaizun, hukumnya boleh. Ya, tapi yang jadi masalah kesepakatan yang bagaimana? Kesepakatan yang tidak menentang sunnah. Ya, kalau saya bilang sunnah itu syariat maksudnya. Kalau menentang syariat ya kagak boleh, hukumnya haram. Ya, contoh apa? Sholat subuh 2 rakaat, baiknya luar biasa. Sholat sunnahnya saja dunia sisinya kagak nempel udah. Ya, tapi kita ngerasa bangun udah susah. Ya 2 rakaat doang lagi sholatnya. Ya kita tambah aja dah besok jadi 4 rakaat. Ya Pak Teddy jadi imamnya, gue mau jadi makmum aja dah katanya. Ya kita nggak berani, nggak bisa. Kenapa? Allah sudah gariskan yang namanya
waktu-waktu sholat, jumlah rakaatnya, kitaban mauquta. Sudah Allah atur dalam Quran itu. Nah, begitu juga dengan waris ya. Kalau ada orang yang mengatakan hadhihi bid'ah wa tilkal bid'ah, bukankah sebuah kebid'ahan juga kalau bagi warisan tidak sesuai dengan aturan syariat? Ya kesepakatan manusia, ya nggak ada kecuali kesepakatan untuk mendukung ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menggunakan aturan adat, ya. Kawan kita yang dari Minang sudah bergabung belum ini kira-kira ini? Dari Sumatera Barat sudah bergabung belum, Pak Dedi? Mudah-mudahan sudah bergabung ya. Jadi kalau ada ya ada kaidah yang mengatakan apa? Al aslu fil adat al ibaha. Hukum asalnya tradisi, adat istiadat, itu kan hukumnya mubah gitu ya. Selama apa? Selama tidak menentang sunnah, tidak menentang syariat. Jadi kalau ada bagi warisan cuma laki-laki doang, perempuan kagak, kayak di masa jahiliyah, hukumnya haram. Ya, yang dibagi perempuan saja, laki enggak, ya haram. Ya, atau dibagi rata saja lah, biar sama, haram juga enggak boleh. Ya, maka menggunakan aturan adat itu hukumnya mubah selama dia tidak bertentangan dengan aturan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena waktu kita terbatas, gitu kan? Di Fakultas Syariah ini belajar waris 4 semester, ini 1 jam doang, gitu kan? Ya nanti silakan dipandu oleh moderator profesional kita nih, Pak Dedi ini, masya Allah nih. Ya beliau nanti akan membantu ya pertanyaan baik melalui chatting maupun tanya langsung nggak apa-apa. Manfaatkan pertemuan kita yang terbaik ini, ya injury time ini sekarang ini, ya. Karena kajian tentang waris itu amat jarang digelar di beberapa tempat taklim-taklim perkantoran dan masjid-masjid lah. Hari ini Allah kasih kesempatan kita belajar sedikit ya minimal untuk memahamkan kita tentang salah satu hukum yang Allah turunkan kepada umat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dedi. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Masya Allah, suatu kajian yang dan saya menyimpulkan beberapa kata yang selalu Ustadz sampaikan tadi, bahwa bagi warisan bukan kejahatan. Bagi warisan bukan kejahatan ini beberapa kali Ustadz sampaikan, dan bagi warisan adalah ibadah. Dan tadi ada satu dari ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 11, dan Allah Ta'ala berfirman, yusikumullah, Allah mewasiatkan, berwasiat ya, memberi wasiat gitu Ustaz ya. Dan ini lebih tinggi daripada kata amarakumullah. Maka boleh Bapak Ibu sekalian boleh diketik atau dengan mengacungkan tangan, boleh dibantu dengan Bapak Haji Hasan. Silakan diketik pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, karena ini sungguh menarik sekali. Nggak apa-apa, Pak duluan, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Silakan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ya, Ustadz Ibrahim Al-Bukhari, ini bagaimana kedudukan saudara laki-laki ya atas warisan saudaranya yang meninggalkan istri dan anak-anak? Bagaimana kedudukan saudara laki-laki kandung ya, atas warisan ya, atas warisan saudaranya yang meninggalkan istri dan anak. Iya, coba kita lihat di sini ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya hujub wa mahjub. Ini yang tidak kita pernah temui di KHI ini. Ya di KHI itu tidak ada yang namanya kaidah hujub wa mahjub. Apa sih hujub wa mahjub itu? Peristiwa di mana seorang ahli waris itu kedudukannya bisa terhalang ya karena ada ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Ya, lebih dekat dengan si mayit. Nah, syarat sebagai ahli waris itu apa? Ini kalau kita lihat tidak semua yang namanya kerabat itu dia sebagai ahli waris mendapatkan haknya. Ada syaratnya. Pertama adalah dia kudu terdaftar dulu. Daftarnya dari mana? Bukan dokumen yang ada, bukan. Terdaftar dari sisi syariat bahwa orang ini terdaftar dari sisi pernikahan. Ya, dengan adanya pernikahan, suami istri punya sebab saling mewarisi. Kalau dia bercerai, hilang sebabnya, kan gitu. Nah, sekarang pernikahan yang bagaimana? Saya perlu sampaikan karena memang dalam hukum syariat ya apa adanya.
termasuk pernikahan siri. Nikah siri, sekalipun dia tidak punya surat nikah, tidak tercatat oleh negara, selama rukun dan syarat itu terpenuhi, dalam Islam itu dia terhitung sebagai saling mewarisi. Anaknya mendapatkan anak nasabiah, artinya binnya ya bin bapaknya karena pernikahannya sah. Ya kalau ada pasangan sirinya meninggal dunia, yang hidup jadi ahli waris, anaknya bisa mendapatkan warisan dari orang tua. Bahkan orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya meninggalkan harta, ya orang tua itu sebagai ahli waris. Ya dari sisi pernikahan nih, ya. Kemudian lagi yang kedua terdaftar dari sisi nasabiah. Nasabiah itu bagaimana? Ada beberapa jalur yang namanya jalur farok. Jalur farok itu jalur keturunan. Ada anak, ada cucu, ada cicit. Habis cicit apa? Cucurut. Cucurut. Nggak tahu namanya apa habis cicit itu. Pokoknya habis cicit ke bawah. Ya. Kemudian lagi jalur yang ke atas, jalur usul namanya. Ada ayah, ada ibu. Dari ayah ada kakek, ada nenek. Dari ibu hanya nenek saja. Kakek daripada ibu bukan ahli waris kita. Ya, kemudian jalur yang sejajar dengan si mayit siapa? Jalur ukhuwah. Jalur persaudaraan. Ada saudara laki-laki perempuan sekandung, saudara laki perempuan seayah saja, saudara laki perempuan seibu saja. Sama sepupu. Sepupu ini siapa? Anak laki-lakinya paman. Paman itu siapa? Saudara laki-lakinya ayah. Ya. Nah, itu tidak semuanya ahli waris bisa mendapatkan warisan. Taruhlah misalnya dia terdaftar dari sisi nasab. Yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Ayah punya anak, anaknya meninggal, ayahnya ahli waris, yang meninggal namanya pewaris. Ya, emak sama suami istri, ya misalnya Pak Teddy lah. Pak Teddy punya istri. Alhamdulillah, Pak. Berapa? Alhamdulillah, Ustaz. Satu, Ustaz. Satu namanya bukan istri, Iswan. Iswan, kalau dua istu, kalau tiga baru istri, Pak. Ini Iswan apa istri nih? Ya. Teddy punya bini, ya. Misalnya Pak Teddy meninggal duluan ketimbang istri. Pak Teddy duluan, istri belakangan. Yang duluan jadi pewaris, yang belakangan jadi ahli waris. Atau kita balik, ya. Bini belakangan, Pak Teddy duluan. Maka yang duluan itu jadi apa? Jadi pewaris, yang belakangan jadi ahli waris. Ahli waris. Ya gua mulu kayaknya kena nih gitu ya. Ya. Nah, jadi nasib waris wafat. Nah, yang ketiga, tidak gugur haknya. Apa sih disebut dengan gugur haknya itu? Pertama, dia masih muslim. Rasulullah sampaikan dalam hadis, Pak, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Ini dipegang oleh jumhurul ulama. Ya. Antaranya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah. Ya, tiga kalangan ulama mazhab. Yang satu berbeda nih, Al-Hanafiyah. Kalau yang meninggal muslim, yang kafir tidak mendapatkan warisan, tapi kalau yang kafir meninggal, kerabatnya yang muslim bisa dapat. Yang ini dipegang oleh ulama Al-Hanafiyah berdasarkan ijtihadnya Mu'adz bin Jabal. Ya. Nah, secara umum muslim dengan kafir tidak saling mewarisi. Ya, kalau kita mengacu kepada KHI bab 2 pasal 173, kita tidak pernah menemukan perbedaan agama menjadi dasar terhapusnya hak waris seseorang. Nggak ada. Yang ada cuma ini, ya, pembunuhan. Di KHI pembunuhan dan memfitnah, ya. Nah, ini masih sesuai pembunuhan. Ada bapaknya pulang kantor minta bikinin kopi sama anaknya bikinkan kopi campur cyanida. Bapaknya kejang-kejang, Pak. Mati, Pak. Ya, nah orang yang telah membunuh pewarisnya nggak dapat warisan, dia terhapus haknya. Ya, yang terakhir ini tidak kita bahas terkait dengan perbudakan, ya. Nah, yang terakhir tidak terhalang. Ya, tidak terhalang apa maksud? Tidak semua ahli waris dapatkan haknya kecuali dia tidak ada yang menghalanginya. Jadi minimal 4 syarat. Nah, sekarang saya pengen jawab yang tadi itu. Bagaimana kalau seorang meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, anak perempuan. Kedudukan saudara dapat apa enggak? Gitu Pak Teddy ya. Nah, ini kita lihat dalam layar antum di laptop maupun di handphone, bahwasannya ahli waris yang ketika seorang meninggal dunia, yang antum tanyain ini dulu nih. Bang, gimana bagi warisannya, Bang? Lu punya anak laki enggak yang meninggal tadi tuh? Anak perempuannya ada enggak? Suaminya kalau bininya meninggal, ya. Ya bini kalau suami yang meninggal. Kemudian siapa lagi? Ayah dan ibunya si pewaris itu. Ya, jadi ayah dan ibunya si mayit.
ini 5 orang ini, ya 5 status ini orang yang pasti dapat warisan, tidak dihalangi orang lain, bahkan bisa menghalangi banyak orang. Nah, sekarang contohnya, pertanyaan tadi, fokus. Bagaimana kalau ada seorang meninggal dunia punya anak laki dan perempuan? Taruhlah anak laki-laki. Ya, seorang meninggal dunia punya anak laki-laki. Anak laki-laki, ketika seorang meninggal dunia masih punya anak laki-laki bisa menghalangi banyak orang. Siapa sih yang dihalangi sama anak laki-laki? Yang pertama adalah jalur ukhuwah, jalur saudara, saudara yang sekandung, saudara yang seayah, saudara yang seibu saja dari si mayit nggak dapat warisan. Kenapa? Karena si mayit punya anak laki-laki. Ya, karena anak laki-laki memahjubkan bagian saudara. Siapa lagi? Keponakan nggak dapat, paman terhalang, ya, termasuk sepupu nggak dapat, termasuk cucu nggak mendapatkan bagian. Jadi kalau di KHI ada hak waris pengganti, ya, dalam Islam tuh nggak ada mengenal hak waris pengganti. Ketika si anak meninggal dunia, ya tidak semuanya anak meninggalkan keturunan cucu, tidak semua cucu adalah sebagai ahli waris. Cucu yang sebagai ahli waris kita adalah cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki. Dan itu pun tidak ada dihalangi oleh anak laki-laki. Artinya seorang meninggal dunia, si kakek ini punya anak perempuan saja, kebetulan punya cucu dari anak laki-laki. Nah, anak perempuan, dia keturunan anak perempuan di sini kan kosong, tidak ada dia. Kenapa? Karena memang bukan ahli waris. Ya, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Sudah terjawab ya Pak Teddy ya? Sudah, Memang insya Allah. rinci. Jadi mohon bersabar dulu nih teman-teman yang mau nanya. Insya Allah. Karena alhamdulillah ini Ustaz ada beberapa pertanyaan yang menurut saya agak banyak ya. Ini Ya, saya akan bacakan beberapa. Yang pertama dari Pak Andi Soni Ya. dari Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana pembagian waris jika anak keturunan semuanya perempuan? Tadi Ya. sudah Ustadz jelaskan, mungkin intinya Ustadz. Baik, ketika seorang meninggal dunia, dia tidak punya anak laki-laki, ya, maka kemungkinan saudaranya si mayit, laki-laki dan perempuan yang sekandung bisa mendapatkan bagian. Ini kan kurang spesifik nih ceritanya. Jadi anggaplah seorang suami meninggal, dia nggak punya bini, ya. Dia punya anak perempuan semua, lebih daripada 2, gitu ya. Ada 2 atau lebih, itu kira-kira ya, pertanyaannya ya. Sementara saya nggak tahu dia punya saudara apa enggak. Anggaplah dia punya saudara, ya laki dan perempuan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ya, bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Kalau anak perempuan itu ada 2 atau lebih, dia dapat 2/3 bagian, bagi rata tuh perempuan semua. Pertanyaan sekarang, sepertiga lagi mau dimanain? Sepertiga lagi itu adalah jatah asobah namanya. Jatah asobah itu jatah sisa kepada siapa? Jalur saudara. Ada nggak saudara laki dan perempuannya? Kalau ada, maka bagiannya 2/1. 1 saudara laki, bagiannya 2 kali bagian saudara perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz. Kemudian di pertanyaan berikutnya dari Pak Medi, perwakilan DKI Jakarta. Tanya, jika ada orang tua yang masih hidup, agar tidak menjadi perdebatan waris di kemudian hari, apakah dia boleh membagi seluruh kekayaannya dengan wasiat? Tadi juga sudah Ustadz jelaskan. Intinya Ustadz. Ya, sekarang bagaimana kedudukan wasiat? Ya, kalau wasiat, ya kalau kita mengacu kepada bagaimana ulama membedah masalah wasiat ini, ya. Ini kan wasiat dengan hibah dengan waris itu kan sesuatu yang berbeda dari sisi hukum, definisi, ya siapa orangnya. Kita lihat di sini, Pak. Kalau waris itu berlaku setelah wafat, orang tua yang belum meninggal, siapapun yang belum meninggal, hartanya belum bisa jadi warisan. Karena syarat utama dia kudu meninggal dulu. Ya, sementara kalau hibah berlaku sebelum wafat. Antum yang seger-seger sekarang, ya yang muncul di layar laptop saya ini keluar semua, seger-segernya ini, tiba-tiba memberikan sesuatu kepada, ya bebas, orang lain kah, kerabat kita kah, baik yang ahli waris, yang bukan ahli waris, ya itu berlaku tunai. Misalnya, bini dikasih rumah. Neng, sebagai bukti abang cinta malu nih, Neng, nih. Ya sekian puluh tahun kita rumah tangga nih, rumah yang belah sono buat lu dah. Ya, maka suami menghibahkan kepada istrinya. Istrinya nanya, ya udah mana suratnya bang? Ya ntar dong kalau gue udah mati. Ini kalau nunggu suami mati baru pindah, namanya bukan hibah lagi, namanya wasiat. Nah, sementara wasiat itu ya hanya untuk kepada orang yang bukan ahli waris kita. Ya.
Nah, siapa yang sampaikan itu? Bukan saya, Rasulullah SAW. No. Ya, coba. Kalau Rasulullah SAW, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada semua pihak haknya masing-masing. Ala, ketahuilah, ala ini maknanya apa? Setelah turun ayat tentang waris, An-Nisa, ya, salah satunya An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14, la wasiyata liwarithin. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau intinya wasiat, maksudnya apa? Eksekusi perpindahan hartanya itu akan berpindah setelah kematian si pemilik harta, namanya wasiat. Dan wasiat nggak boleh kepada ahli waris. Kalau mau hibah, langsung dikasih. Kan gitu. Ya, ada anak 5 dikasih rumah, 5-5-nya kasih rumah. Jangan 2 dikasih, yang 3 dikasih 2 kagak. Ya protes dia. Kalah dong Pak, kita mau keong. Keong biar kecil punya rumah katanya. Masa ayah nggak dikasih rumah? Bapaknya meninggal. Berantem nggak Pak tadi? Berantem. Berantem. Abang udah dapat rumah nih, ini berdua nih. Waduh. Nah, ini masalah. Makanya hukum membagi hibah kepada anak kita yang jumlahnya lebih daripada 1, kalau nggak adil hukumnya makruh. Ya. Kalau udah bicara makruh, Allah nggak suka. Gitu. Kenapa? Kemakruhan itu muncul, pasti ada mafsadat di kemudian hari anak-anak kita berantem. Nah, untuk mencegahnya bagaimana supaya anak berantem? Ente sebagai kepala rumah tangga, kasih tuh pemahaman syariat di dalam rumah tangga kita. Nggak pakai lisan sendiri, lisan orang suruh pakai. Panggil ustadz kayak ke tempat antum. Ya, orang karyawan aja dikirim ke daerah, ade ongkosnya. Masa ngadirin kiai, ngadirin ulama? Agak ada gimana ceritanya. Kecuali saya punya Ustadz Abdurrahman siap ya? Ya, insya Allah, saya wakafkan diri saya tuh. Ya, kasihan anak kita. Kenapa? Kadang ada orang tua yang dia nggak, ya mungkin karena faktor kesibukan ya, belajarnya nggak tuntas gitu kan. Kalau mau nyampaikan takutnya gagal paham, jadi kacau gitu kan. Pakai lisan orang lain. Ya, mudah-mudahan ternyata bagaimana solusinya biar nggak pecah rumah tangga, anak-anak pada nggak ribut, kasih tahu perihal masalah waris. Karena waris ini salah satu syariat yang Allah tetapkan dan antum tadi sampaikan. Ya, saya ulang lagi bahwa bagi warisan nak bukan kejahatan nak. Bagi warisan itu ibadah di sisi Allah nak. Jadi kalau ayahmu meninggal, kau sayang sama ayahmu, segerakan bagi waris ayahmu. Allah. Surga, masya Allah. Yang itu aja dapat surga, gimana sih mayit yang dengan harta dia punya tiba-tiba meninggal Allah bagi, wasilah aja masya Allah. Jadi kalau antum sayang sama babe sama emak ente yang udah meninggal dunia, segerain bagi warisnya. Jangan belagu, ya. Mentang-mentang kita kaya, gue nggak doain warisan, masya Allah. Warisan kita nggak lihat sedikit banyaknya, syukur banyak. Sedikit aja itu melebihi keberkahan ketimbang harta antum yang antum cari selama ini. Benar Allah. Ya, ketika Allah perintahkan sesuatu, maka di dalamnya ada maslahat yang dominan. Gue punya warisan cuma dapat 2 juta doang. Gaji gue banyak, bandai gue banyak. Yang 2 juta melebihi kebaikan daripada yang antum cari selama ini, masya Allah. Masya Allah. Belagu, ya enggak? Kaya udah. Ustaz. Gue kagak doyan sama harta warisan katanya. Mungkin lo gitu kan. Ya, jadi makin panas. Harus santai lah supaya kita nggak stres ya, Pak tadi ya. Baik Ustaz, baik Ustaz. Ini ada permintaan dari Masjid DKI Jakarta nih Ustaz, untuk menambah waktu setengah jam lagi sampai setengah 12. Siap Ustaz ya? Ya, silakan, siap. Ayo. Insyaallah, jazakallah. Ini pertanyaan lagi dari Pak Sumono Raharjo. Ini bagaimana bila harta yang didapatkan almarhum merupakan harta bersama dengan istri, namun perhitungannya sudah lupa, nggak jelas lagi berapa persentasenya. Gimana Ustaz? Ya. Jadi gini ya, saya sepakati dulu dengan si penanya ini. Yang dimaksud dengan harta bersama dalam Islam itu harta mustarokah, harta yang dengan saham bersama. Gitu ya. Nah, ini pelajaran sebelum saya jawab. Saya kan biasa begitu kalau jawab tuh mesti muter-muter dulu supaya antum paham. Ini saya punya aplikasi nih, ya. Aplikasi yang antum bisa nanti copy tentang bagaimana memisahkan harta pasutri supaya nggak ngadepin masalah kayak Bapak penanya kita ini. Ya, coba kalau kita lihat di sini. Ya. Saya punya materi ini sebentar ya. Jadi ada ini nih. Saya share dulu nih.
ada namanya aplikasi input aset pasutri, gitu kan? Ya, aplikasi input aset pasutri ini yang bikin nih, walaupun sederhana bisa membantu mudah-mudahan. Input aset tinggal klik aja Pak. Ya, misalnya istri kerja, ibu-ibu nih, ya ada yang kerja punya gaji, ya dia beli apa? Misalnya beli apa misalnya? Beli mobil. Ya, mudah-mudahan sih bisa beli cash tuh, gajinya gede, ya. Masukin di sini ID aset 33 misalnya, ini bebas aja nih ID, tergantung nama aset mobil, ya mobil, labelnya apa? Apa tuh mobil yang gede tuh? Innova. Fortuner. Oh, Fortuner. Nah, Ustadz senangnya Fortuner, Ustadz ya. Ini Bangkok nih, mobil gede. Kalau nggak Bangkok nggak bisa injak pedal gas itu. Ya, misalnya warnanya hitam, ya, nomor polisinya B sekian, ya, apalah dijelaskan di situ. Nah, sumbernya dari mana? Kalau itu duit istri, asli duit istri, tulis sumber istri. Ya, jumlahnya berapa? 1, nilai sahamnya karena ini duit istri, ya 100%. Transaksinya, ya hari ini nih beli nih, ya. Hari ini misalnya beli tanggal 15, tinggal klik, ya checklist, simpen. Ini baru beli mobil, dia meninggal. Masya Allah. Ya, dia meninggal. Antum sebagai suami yang masih hidup, nggak usah bingung-bingung kenapa udah punya daftar. Panggil Ustadz, ya Ustadz, bini aneh meninggal, gimana hitung warisnya? Yang saya tanya bukan ahli warisnya dulu, bandenya ada enggak? Ada Ustadz. Nah, kita lihat, kita kembali data nih, report data. Nah, report data aset istri, klik di sini. Ternyata ya bini antum banyak bandenya itu. Ada motor metik, perhiasan emas, TV LED, tanah kuburan. Tanah kuburan nggak main-main, Bang. Di Sandiago Hill dibeli. Iya nggak? Yang paling mahal 1 miliar, paling murah 80 juta. Nah, jadi kita jelas di sini, ya. Kita memisahkan itu dalam Islam itu, sebelum orang-orang Eropa pada menggembar-gemborkan perjanjian pisah harta ketika sebelum nikah, pranikah, Islam itu udah nganjurin seperti itu. Dan Islam tidak membedakan mana harta bawaan sebelum nikah dengan harta yang dihasilkan sampai pernikahan. Nggak dilihat itu. Tapi dilihat dari apa? Dia punya siapa? Dari uang siapa? Ya, dia pakai harta saham bersama apa enggak? Contoh tadi, antum nanya, bagaimana kalau ada seorang meninggal dunia nggak jelas? Yang hidup dong ditanya. Misalnya bini meninggal, suaminya ada. Tanya sama lakinya dengan jujur. Mana hartamu, mana harta istrimu? Tanya. Yang repot kalau kita, seorang meninggal dunia, nunggu pasangan berikutnya meninggal juga. Ini yang kerok. Udah catatan ada, hartanya nyampur. Kalau kemudian, kayak tadi pertanyaan sebelumnya, ternyata nggak punya anak laki-laki. Gitu kan? Berarti ahli warisnya siapa? Selain anak perempuannya. Kalau yang meninggal suami, saudaranya suami. Kalau yang meninggal istri, saudaranya istri. Tapi bingung nih anak perempuan. Bandek mak gue yang mana, bandek bapak gue yang mana. Kan itu masalah. Ya, maka setelah kajian ini, antum nanti ngabuburit, ya, masuk kamar laki bini nggak usah ngapa-ngapain, ya, jangan sampai dapat kifarah 2 bulan berturut-turut itu, ya. Rapat berdua, Neng, bandek Neng yang mana, bandek abang yang mana, catat. Ya, kalau masih kurang juga, TV lu cap dah pakai stempel, ya nggak? Ya, di kantor aja ada tuh, kalau saya lihat duduk bangku inventaris nomor sekian. Antum harus punya juga. Ya, kulkas, inventaris, harta istri, nomor sekian, dicocokin ketemu kodenya. Di barcode, ketembak ada di barcode-nya, bunyi dia, punya bini nih, cakepnya kan begitu. Nah, jadi ya bagaimana caranya? Nah, ini harus cermat, minimal ada riwayat. Kalau nggak ketemu juga, kalau kebetulan ahli warisnya hanya menyangkut kepada anak laki dan perempuan, itu harta bisa disatuin, nggak ada masalah. Misalnya si mayit, laki bini meninggal nggak punya orang tua, punya anak doang laki perempuan, nggak ada masalah disatuin. Yang repot kalau melibatkan ahli waris yang lain, akhirnya menghitungkan harus satu-satu. Gitu, abang yang nanya tuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz, ini nanti mohon berkenan mengirim file aplikasi dan paparan ya. Bisa melalui fasilitas chat di Zoom ini, Ustadz. Biar bisa langsung di-download. Aja ke antum ya. Oh, baik, Ustadz. Baik. Kemudian Ustadz ada pertanyaan lagi nih
Masih Ya. banyak sekali, Masya Allah. Dari Pak Pertanyaan. Nana Suryana dari Kalimantan Timur, kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika yang meninggal ternyata menyisakan hutang, apakah ini juga dianggap warisan yang pembayarannya harus dibagi untuk seluruh ahli warisnya? Ya. Yang nanya guru tahu apa sih pengertian harta warisan? Warisan itu harta, Pak. Bukan bicaranya hak, bukan kewajiban. Ya, warisan itu hak. Allah yang kasih, ya, bukan bicara kewajiban. Kalau namanya hutang kewajiban. Nah, sekarang ada seorang meninggal dunia, dia tinggalkan hutang. Bagaimana kewajiban ahli waris untuk membayarkan hutangnya ini? Ya, dia kalau punya harta, maka dia harus dibayarkan hutangnya dari hartanya. Ya, sisanya baru kemudian dijadikan sebagai warisan. Ya, jadi sisa daripada pembayaran hutang itu, sisanya adalah warisan. Ya, kemudian bagaimana kalau dia nggak punya bandek buat bayar hutang? Nah, ini masalah nih. Udah hidup nyusahin, mati juga ngebebanin. Ini jadi masalah kita nggak begini nih. Ya nggak? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung hutang seseorang ini? Ya, kalau kita bicara tentang hutang yang ada, hutang itu kan ada dua, hutang kepada Allah, hutang kepada adami, maksudnya kepada manusia. Ya, hutang kepada Allah dan kepada manusia yang lebih berhak dibayarkan adalah hutang kepada Allah. Contoh nih, ya, harta udah nyampe nisabnya, haulnya udah masuk, ya, pakai belum dibayar lagi zakatnya, dientar-entarin, keburu meninggal. Nah, bandeknya yang ditinggalkan jadi warisan harus dikeluarkan zakatnya, bukan zakat warisan, zakat dari harta si mayit yang kemarin punya utang sama Allah. Ya, ini kata jumhur ulama, tanpa nunggu wasiat bayarin, gitu ya. Nah, sementara ada hutang kepada manusia, dipecah lagi ada dua, hutangnya hutang pribadi atau hutang karena membela nafkah keluarga. Kalau hutang pribadi, udah ngutang di warung, di warteg makan dewekan, ya, kemana-mana, apalagi ada orang yang ahlul udud. Tahu ahlul udud? Tahu nggak Pak tadi ahlul udud itu? Iya. Ya, yang ngerokok itu. Ya, orang yang ngerokok disuruh berhenti malah pakai dalil. Bang, katanya, gue nggak bisa berhenti ngerokok, ada kaidah fikihnya. Apa fikih ngerokok? Ni'matul udud ba'da dahar, katanya. Ya, ngerokok makan. Waduh, ini orang, katanya. Ya, jadi kalau dia ngerokok ngutang tiba-tiba meninggal dunia, apa tega, apakah adil? Ya, dia nggak punya bandek, nggak punya harta yang ahli warisnya malah ngebayarin hutang pribadi dia. Wah, nggak bisa. Gitu kan? Kecuali hutang nafkah. Apa sih hutang nafkah itu? Ya, hutang yang ketika suami nggak mampu, ada suami tadinya punya pekerjaan, dipecat, nggak gablek kerjaan. Ya, dia nggak punya pekerjaan, ya, rumahnya ngontrak, anak bejibun, bidenya 3. Keren juga. Ya nggak? Nah, susah dia, ya kan? Ya, dia dalam kondisi kondisi ketidakmampuan dia pinjam ke toko sebelah. Beras sekarung jadi segerobak. Telur sekilo jadi sekian kilo. Tiba-tiba meninggal dunia, nggak punya harta, wajarlah ya hutang itu ditanggung oleh ahli warisnya. Masya Allah. Hutang keluarga. Mohon maaf, sama dengan Bapak Presiden kita ini. Beliau membangun fasilitas vital dengan menggunakan uang pinjaman, gitu ya, misal ngutang. Nanti kalau beliau, ya qadarullah, semua juga bakal mengalami meninggal dunia, beliau wafat, apakah keluarganya diwajibkan bayar hutang untuk jalan tol, untuk jembatan? Kan enggak. Yang nanggung siapa? Negara. Ya negara, warga negaranya, rakyatnya. Begitu juga di rumah tangga, suami ngutang karena alasan kebutuhan nafkah hidup keluarga. Ketika beliau meninggal dunia nggak punya harta, ahli warisnya wajar dong. Wajar. Kan hutangnya gitu loh. Nah, kalau nggak mampu juga bagaimana keluarganya? Dia ghorimin. Kalau ghorimin berarti apa? Harta dari zakat. Nah, itu jadi amil juga harus jeli tuh. Orang meninggal tuh banyak juga makanya. Ya, bande babe lu ada enggak? Punya utang enggak? Lu pada bisa bayar apa enggak? Utangnya utang apaan? Ya, kalau utang gara-gara main judi ngapain dibayarin? Ya kan? Ya, ayam kalah, ayamnya dibawa, bande kagak ada. Ngutang lagi. Yang begitu nggak usah dibayarin. Tapi kalau utang keluarga karena nafkah, wajar lah dibagi berdasarkan ya
jumlahnya itu dibagi untuk anak. Nah, bagaimana ulama membaginya? Ada mengatakan Abu Hanifah bagi rata saja, lagi perempuan membuat utang. Kata Imam Malik tergantung kondisi ekonomi anak-anaknya. Ya, kalau ada perempuan barangkali walaupun nggak wajib mengeluarkan nafkah, tapi dia bekerja bolehlah membantu, gitu kan? Ya, nah ini Imam Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah pendapatnya sama. Ya tergantung kondisi ekonomi anak, gitu kan? Ahli waris. Kalau Imam Ahmad bin Hambal membagi berdasarkan warisnya. Yang laki kan biasanya jatahnya 2 tuh, lah perempuan 1. Ya banyakan bayar utang yang laki tuh. Ya awalnya mah pada semangat mau ngitung warisan, pas tahu bayar utang udah kabur semuanya. Ya, bang saya ada perlu bang, oh saya ini, akhirnya pada kabur semua. Ya itu kan kalau bicara gitu kan. Ya, nah gitu kira Pak Jadi, mudah-mudahan bisa di. Ya ada waktu. Banyak nih, Ustadz, dari Pak Ali Nugroho. Ya, ini bagaimana caranya mendakwahkan pemahaman waris bagi keluarga yang tidak mengerti tentang waris? Pertama adalah orang yang mendakwahinya kudu jago dulu waris. Jangan cuma ngomong doang, pas ditanya kita bingung. Berapa ya? Berapa ya? Ya, kalah hujah. Ya, tapi untuk sekedar mendakwahinya silakan. Mau diikutin mau enggak urusan dia sama Allah. Saya ini pengalaman Pak Teddy ya, diminta tausiah kematian lah di rumah tetangga. Saya nggak malu-malu ngomongin masalah waris, biarin pada sedih-sedih. Kewajiban. Ya saya bilang ini perkara kalau nggak diomongin makin tabu. Antum nggak akan tahu babe antum punya utang apa enggak kalau nggak ngomongin warisan. Antum nggak akan tahu apakah si mayit punya wasiat atau tidak kalau antum nggak ngomongin warisan. Karena warisan itu dibagi min ba'di wasiyah yusi biha audain. Dibaginya warisan itu setelah dikeluarkan wasiat dan hutang-hutang. Ya, nah jadi Masya Allah tuh. Bagaimana kalau kita dakwahin aja udah silakan. Cuma kalau kaitannya dengan ilmu ya saran anak antum juga harus dibekali dengan ilmu sehingga dengan ilmu itu menjadi hujah. Ya hujah yang menguatkan ucapan antum sehingga orang itu bisa patah hujahnya ketika dia harus menyangkal ya salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Teddy kira-kira ya. Siap Ustadz, Masya Allah. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ya, ada seorang ayah meninggal dalam status non-muslim. Ya. Mempunyai anak seorang muslim. Ya. Apakah anaknya tersebut berhak atas harta ayah yang ditinggalkan, yang ayah yang non-muslim itu? Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada dalil umum, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim, maka yang muslim enggak dapat warisan. Hanya kerabatnya yang sama-sama kafir aja yang dapat. So, kalau kita mengacu kepada dalil umum dan itu diaminkan oleh kebanyakan ulama. Tapi ketika kita mengacu kepada pendapat yang lain lagi, karena ini kan hasil ijtihad juga, ya. Yeah. Namanya ijtihad itu kita boleh mengambil pendapat yang satu, yang lain nggak dipakai, ya. Atau misalnya tergantung kepada jenis maslahatnya untuk menghindarkan mafsadat. Misalnya anak yang ditinggal wafat sama ayahnya yang kafir ini, kalau hartanya diserahkan kepada yang non muslim dengan diserahkan kepada yang beriman pada Allah lebih baik. Ya maka kita boleh pakai pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengacu kepada ijtihadnya sahabat Nabi yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pernah menjadi seorang qadhi, seorang hakim di zamannya, ahli fikih. Ya, beliau mengacu kepada dalil hadis Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu kehormatannya tinggi, nggak ada yang mengalahkan kehormatan Islam. Maksudnya bagaimana? Kalau ada kerabat yang kafir wafat, kerabat yang muslim sebagai ahli waris masih dapat warisan dari yang kafir. Tapi kalau yang kafir, yang kerabat muslim meninggal, yang kafir hidup, nggak bisa dapat. Ini rada-rada egois memang. Ya, nah, ini kapan itu bisa terjadi? Pada saat sebuah negeri ya membela hak sebagaimana seorang muslim. Sekarang kita nggak bisa. Bapak ibu kaget ada anak murtad. Ya, tiba-tiba jantungnya babe berhenti, kesel, kaget gitu, jantungnya berhenti. Kenapa? Dengar anak murtad. Maka si anak murtad ini nggak dapat warisan dalam Islam. Tapi kalau dia ngadu kepada negara, sampai kepada pengadilan, pengadilan akan mengaminkan itu. Kenapa? Alasannya apa? Karena di KHI tidak disebutkan perbedaan agama, ditambah ada jurisprudensi hakim agung,
ya, yang kemudian surat edaran Mahkamah Agung keluar tahun 99 yang menyatakan bahwa ahli waris yang non-muslim masih berhak mendapatkan harta dari kerabatnya yang muslim. Coba itu. Jadi kalau ngadu kepada negara, diaminkan dia. Dan kita tahu hakim akan mengedepankan hukum yang hukum positif yang berlaku itu. Dan bahkan ya saya pernah dengar bahwa kaidah yang dibangun di pengadilan oleh para hakim kita, hakim ini bisa mengesampingkan hukum agama kita ketika berbenturan dengan hukum positif. Saya mah udah kagak mau nanggung dosanya itu ya. Ya, makanya saya bilang nih apa adanya lah, terserah mau antum tanggepin apa ya. Memang kita khawatir ya, hukum agama ini kan harusnya menjadi tolok ukur untuk menilai benar salahnya ya perbuatan seseorang. Harusnya begitu. Ya, tidak kemudian dikesampingkan ketika berbenturan dengan hukum yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu perbedaan pendapat ya. Kita lihat masalahnya saja. Kalau yang muslim ini ternyata memang ya dari harta itu bisa bermanfaat bagi yang muslim, ya udah kita pakai itu hukum itu, ya. Bisa aja itu anak dapat bagian. Wallahu a'lam. Siap. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang sudah mengatasnamakan hartanya atas nama anak-anaknya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia untuk menghindari konflik dikarenakan anaknya perempuan semua? Baik, ya. Ini saya harus nanya langsung sih ke si penanya, tapi nggak tahu juga beliau masih online nggak nih? Online, insya Allah. Pak Bustanul Arifin. Maksudnya gini, ketika seorang ayah ngasih aset harta dia sebagian dinamakan kepada anak, itu niatnya apa? Ya, ini jangan sampai apa yang dikritik oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya di dalam satu riwayat ya. Kalau nggak salah di kitab Al-Muwatta ya, disebutkan riwayatnya Sayyidina Umar itu ya. Sebentar kita lihat. Mudah-mudahan antum bisa ngelihat hujah. Ini maksudnya supaya antum bisa melihat ya hujah ya di screen ini supaya semakin yakin kita. Ini ada materi tentang apa namanya hibah sang ayah kepada anaknya. Ya sebentar ya, saya naruh materi di mana ini? Sebentar. Jadi bicara tentang hibah orang tua kepada anak gitu kan. Itu kadang-kala orang tua namain anak main kayak orang main-main gitu. Kenapa? Dia nggak nyerahkan. Dia bilang hibah tapi tidak ada penyerahan hibah itu. Ya, sehingga coba kita lihat di sini. Ya. Bentar ya. Ini kalau kita lihat bagaimana sentilannya ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam kitab Al-Muwatta ya. Ya Al-Imam Malik, coba kita lihat. Ya. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu qala, beliau mengatakan, "Mabalu rijal yanhaluna abna'ahum nuhlan thumma yumsikunaha." Mengapa sih ada orang yang memberikan hibah kepada anak mereka tapi nggak diserahin? Jadi saya mau tanya, itu orang ketika menamakan aset nama anak-anaknya, lu nyerahin hibah apa ngamanin doang gitu loh? Ya. Ini kan ini kan ya. Saya perlu tahu nih, kalau itu hibah, itu sah buat anak. Iya. Ya, kalau itu hibah sah buat anak. Ketika bapaknya meninggal dunia, yang dihibahkan tadi jangan dijadikan waris lagi. Itu sudah punya orang lain. Ya, nah ini apa yang disebutkan? Fa in mata ibnu ahadihim qala, ketika anaknya di antara mereka ada yang meninggal, ya, mali biyadi lam u'tihi ahadan. Itu mau bandel punya saya nggak pernah ngasih sama dia. Tuh coba tuh. Ya, jadi ada orang tua ngasih rumah sama anak, tapi nggak diserahin. Ya, giran anaknya meninggal, itu kan gua menyerahin sama anak gua tuh, orang untuk masih punya gua, gitu kan? Wa in matahu qala, tapi ketika yang meninggal dia, ya artinya dia misalnya apa namanya ada yang wafat gitu, kemudian dia mengatakan qad kuntu a'taituhu iya, ya, ketika itu dia mengatakan apa? Ini milik anakku, saya telah memberikan kepadanya, gitu kan? Itu jangan nuntut-nuntut lagi loh, gitu. Padahal belum diserahin. Jadi cukup aneh juga tua. Ya mau ngaku pas nunggu dianya mati, kalau nggak mati ya warisan apa hibah tadi kagak jadi gitu kira-kira ya, hibahnya nah dihibahin, tapi kemudian dia mau meninggal dunia dia bilang ini mau punya anak gue katanya, ya kan aneh gitu kan.
Akhirnya apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, ya, man nahala nihlatan lam yahuzha alladhi nahalaha, ya, siapa yang memberikan hibah namun dia belum menerimanya, ya, atau dia masih mempertahankannya, hatta takuna in mata liwarithihi fahiya batilah, ya, sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal, nggak sah hukumnya. Ya kan? Ya, karena belum diserahin. Maksud apa? Hibah terus ada penyerahan. Bolehlah nama anak, sertifikatnya kasih dia. Antum panggil saudara-saudara antum itu yang nanti bakal jadi calon ahli waris kalau antum meninggal. Abang, adek, ya, ini lu lihat ya, ini rumah gue nih dibuat anak gue nih perempuan. Tiba-tiba dia teriak, bang, jangan semuanya bang tahu warisan gimana? Lu nanya warisan lo, orang gue masih hidup gitu kan? Ya kan orang masih hidup gak ada warisannya. Ya gimana mungkin orang masih hidup dituntut warisannya? Nggak mungkin. Ya, maka boleh saja dia menghibahkan kepada anak wanitanya, tapi ingat, jangan menyusahkan ahli waris yang lain. Ya. Tentang apa? Gue punya saudara, gue lagi sakit, boro-boro bantu, nengokin aja kagak. Ntar gue mati, dapat lagi dia. Kita ketakutan kan? Padahal dibagi warisannya oleh Allah dari harta antum, antum dapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketakutan harta kita diambil? Biarin aja itu milik Allah. Ya Allah yang bagi, dan ini adalah bagian daripada bentuk kebaikan untuk si mayit ini. Ya, jadi jangan nyusahin gitu ya. Jadi apalagi saudara pada taraf ya kehidupan ekonomi yang di bawah garis kemiskinan, kesian, jangan dikasih ke anak semua. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu kan nggak ada kewajiban menafkahi siapa-siapa. Dia nikah, punya suami, dapat mahar, dapat nafkah. Ya, sementara antum punya saudara yang berkekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Mas Ari. Ya, silakan. Perwakilan DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Misalnya seorang ayah sebelum meninggal, ia mewariskan akan menyedekahkan setengah dari hartanya untuk yayasan. Dan wasiat tersebut, wasiat tersebut dibuat di hadapan notaris. Ya. Kemudian yang bertanya pernah mendengar bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa jumlah harta yang sebaiknya disedekahkan yaitu 1/3 dari harta. Pada saat meninggal, bagaimana cara menghitung warisnya? Apakah menggunakan setengah harta atau 2/3 dari harta? Ya, yang namanya harta warisan itu kan harta yang dimiliki oleh seseorang ketika masih hidup. Baik itu harta yang halal, harta itu legal, harta itu sempurna, dimiliki sempurna, tidak bercampur dengan orang lain, itulah harta warisan. Kalau masih ada harta yang nyampur, pisahin dulu. Pak Teddy jadi bendayawan masjid. Masjidnya baru, belum punya nomor rekening masjid, pakai rekening pribadi. Duit masjid banyak. Pas pensiun, antum meninggal, anak seneng. Gak nyangka babi gue katanya. Dia dikata di pensiun, itu banyak katanya. Ya, ketika kerja itu banyak. Padahal bukan duit antum, duit orang. Nah sehingga sebelum kita bagi warisan, bicara masalah hak, bicara siapa ahli warisnya, tentukan dulu itu hartanya murni punya si mayat apa kagak. Rumah ada Ustadz, tapi masih nyicil. 15 tahun, baru 5 tahun meninggal babi saya. Begitu bukan warisan udah. Orang dimiliki nggak sempurna atau belum lunas. Nah jadi kalau misalnya ada orang berwasiat, ya 1/3 hartanya ats-tsulus, ya ini paling banyak. Ya karena 2/3 itu hak ahli waris. Dihitung dari apa? Dari total harta yang dimiliki oleh si mayit, baik itu harta yang dibawa sebelum pernikahan tidak berpengaruh, harta yang didapat selama pernikahan, selama itu punya dia, ya dia. Gitu kan harta itu bisa pindah, harta suami bisa pindah ke tangan istri, ya dari 3 jalur. Pertama adalah nafkah. Sandang, pangan, papan, pulsa, kuota. Bu, dengerin tuh Bu. Ya, uang pulsa mau kuota, nafkah juga tuh. Mak-mak pada pakai handphone sekarang. Ya kalau pulsanya kagak ada, nggak bisa ikut nge-zoom sekarang. Ya nggak? Harus ada nih suami nyiapin duit pulsa sama kuota nih. Ya suruh masak kangkung balacan, pulsanya habis beliin, gitu kan. Nah jadi nafkah sandang, pangan, papan, pulsa, kuota, ulama membedakan. Kalau sandang sama pangan, antum ngasih pakaian, antum ngasih makanan, dikasih itu milik bini tuh. Ya jadi gaji suami itu bukan jadi milik istri, nggak semuanya kecuali apa yang dinafkahkan. Nah untuk nafkah papan rumah, ya suami tidak wajib belikan rumah untuk istrinya. Ya, saya ulang lagi nih, biar semua dengar. Ya, saya matiin screen shoot-nya, screen saver-nya ya, apa screen share-nya nih.
suami kagak wajib beliin rumah buat bini. Ya. Apa sih yang wajib? Askinuhunna, tempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Artinya apa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bini cuma dapat hak manfaat bisa tinggal di rumah suami. Jadi jangan mentang-mentang itu dibeli selama pernikahan, bandek-bandek suami, rumah-rumah suami, diklaim jadi punya bini. Ntar dulu. Ya, kecuali antum dikasih, Neng, ini rumah mah ada 500 meter, gue kasih dah separuh buat lu dah. Itu namanya menghibahkan separuhnya. Berarti rumah itu dimiliki berapa? Sahamnya berapa? 2. Ya, ada orang pemiliknya 2. Salah satu meninggal dunia. Hanya separuhnya saja jadi warisan, yang separuh bukan warisan. Ya, jadi Masya Allah, antum harus paham betul, ya kondisi-kondisi semacam ini dipindah lewat adanya nafkah. Yang kedua adalah lewat hibah. Ya, kalau bini dikasih sama laki di luar nafkah yang wajib, itu jadi miliknya. Dikasih hadiah pernikahan, emas 2 kilo, nggak tanggung-tanggung, Neng, emas 2 kilo, Neng. Besok kita kondangan, di mana ke Kanwil BPK di DKI itu. Kita perlu datang, tapi Neng harus pakai tuh emas 2 kilo. Wah lah, dipakai buat kondangan. Ya, lebay laki deh, ya kan? Suaminya lebay nih. Ya, tapi ketika dikasih, ya, si bini nanya, Bang, ini abang ngasih emas buat saya, buat elu, Neng. Maksudnya buat saya, Bang? Iya, nggak cuma buat dipakai doang, buat elu. Wah, itu namanya hibah. Belinya dari duit suami, dikasih sama bininya. Yang ketiga, warisan. Laki meninggal, istri jadi ahli waris. Istri meninggal, suami jadi ahli waris. Itu, 3 itu. Bukan karena sebab pernikahan. Ya, pernikahan mendapatkan harta pindah. Sebab apa? Nafkah sama warisan. Ya, jangan sembarangan. Nah, itulah kira-kira itu. Ya. Masya Allah. Siap, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Silakan. Apabila terjadi perzinahan, lalu si wanita hamil, kemudian nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, terus nggak lama kemudian si anak lahir, apakah anak ini berhak mendapat warisan apabila si ayah meninggal? Baik, kita menghukumi dulu hukum pernikahan wanita hamil. Hukumnya bagaimana? Coba kita lihat. Ini lengkap di sini, Pak. Antum mau minta apa aja, materinya ada. Ya, insya Allah. Ada hak waris wanita hamil dan janinnya. Coba kita lihat di sini. Karena kebetulan rajin bikin materi ini. Jadi cukup kebantu juga kalau ada pertanyaan yang ini bisa dibuka. Materi ini materi Anda yang buat. Hak waris wanita hamil dan janinnya. Kita coba bicara tentang kehamilan dulu ya. Ada hukum menikah dalam keadaan hamil, Pak Didi. Ya. Dalam hal ini ulama menetapkan apakah pernikahannya sah atau tidak, ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat pertama ini pendapat jumhur, ulama Maliki, Hambali, dan salah satu sahabatnya Abu Hanifah yang namanya Abu Yusuf Al-Hanafi. Kalau ada seorang wanita hamil karena zina, dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan, hukum pernikahannya nggak sah hukumnya. Ya dasarnya apa? Ada dalil yang menyatakan ini. Ya, seorang sahabat pernah menikahi seorang wanita, annahu tazawwaja imra'atan bikran. Dia menyangka bahwa yang dinikahi itu adalah gadis ting-ting gitu kan. Bukan Ayu Ting-Ting. Ayu Ting-Ting sudah punya anak. Ya. Ini benar-benar gadis ting-ting. Ya, perawan ting-ting kalau bahasa orang Betawi. Fadakhala biha, tatkala selesai pernikahannya, dia mau, kalau orang Betawi itu memang enggak ada tedeng aling-aling, mau nyiangin. Dia mau alam pertama sama pengantinnya itu. Ketika ternyata mau dijima, fawajadaha hubla, diketahui itu perempuan lagi mengandung anak di perutnya. Wah, kaget tuh laki-laki. Ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, gimana saya nikahin perempuan, gak taunya perempuan itu ada anaknya Rasulullah. Ya, apa yang terjadi? Fafarraqa bainahuma, Rasulullah kemudian memisahkan keduanya. Wah, berarti apa? Dalil ini kemudian dipakai oleh jumhur ulama bahwa pernikahannya nggak sah. Kapan dia boleh menikah lagi setelah apa yang dikandungnya itu lahir. Nah, sekarang kedudukan anak zina yang begitu gimana ya? Ini pandangan pertama dulu nih. Anak itu ketika lahir kan nggak ada pernikahan. Maka tidak terjadi nasab daripada laki yang menghamili ibunya. Udah keburu lahir.
maka anak ini disebut anak jaddah. Bukan haram jadah, yang haram perbuatan bapak sama emaknya, Bos. Ya, haram dia bukan haram jadah tapi anak jaddah. Anak jaddah anak ibunya. Jadi anak ibunya kalau anaknya laki-laki fulan bin fulana. Kalau perempuan fulana binti fulana. Gitu ya. Nah, sekalipun si laki-laki kemudian menikahinya, tetap nasabnya nggak nyambung, gitu kira-kira. Ya tetap nasabnya kagak nyambung, jadi anak biologis. Apalagi yang menikahin laki-laki yang nggak menghamilinya, ya. Tapi kemudian ada pendapat yang kedua yang menyatakan pernikahan wanita hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilnya atau bukan, hukumnya sah. Ya cuma akad nikah doang sah, gitu kan. Tapi yang diharamkan apa? Nggak boleh digauli sampai anaknya lahir. Ini pendapat ulama Syafi'i ini. Nikahnya sah, tapi nggak boleh dijima sampai anaknya lahir. Ya, tapi Abu Hanifah mengatakan ya nikahnya sah kalau itu laki-laki yang menghamilinya menikahi dia sebelum kelahiran si anak, ya dia mau jima lagi nggak ada masalah, emang anaknya dia. Tapi hukumnya makruh, ya bukan haram. Yang diharamkan kalau laki-laki yang bukan menghamili dia nikahin dia, nggak boleh menjima sampai anaknya lahir. Suwe bang, suwe itu ya udah kelamaan gitu kan. Nah, ini kemudian kasus yang berikutnya. Nah sekarang ada wanita hamil, biasanya orang hamil tuh belum gede-gede kan, dia nikah sama laki-laki yang menghamilinya karena zina. Bagaimana kalau kita mengacu kepada perkawinan yang dianggap sah gitu kan, maka itu sah hukumnya. Dan ulama Syafi'i membatasi anak yang lahir setelah akad nikah itu paling lama 6 bulan. Setelah 6 bulan setelah akad nikah lahir, maka itu anak dia. Tapi kalau baru akad nikah sebulan 2 bulan lahir, sekalipun dia bapaknya, itu bukan anaknya. Nggak mendapatkan nisbah nasab daripada laki-laki yang telah menikahi si wanita ini. Ya kebetulan yang menghamili dia. Gitu ya. Tetapi Imam Abu Hanifah, karena mengedepankan sisi maslahat, yang namanya nasab itu penting. Nasab itu nikmat dari Allah. Anak ini kan nggak berdosa. Karena dia nggak berbuat dosa. Yang dosa bapak sama emaknya. Ya, kalau seandainya si wanita hamil sempat dinikahi sama laki-laki yang menghamilinya, ya maka dengan sendirinya nasab itu muncul. Dengan sendirinya nasab itu muncul. Itu kira-kira ya. Sekalipun misalnya anak udah lahir, anaknya baru dinikahin, ya tetap dia mendapatkan nisbah nasab yang menghamilnya. Kalau sempat nikahin ibunya, dia bin bapaknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah sehingga kalau seandainya terjadi salah satu meninggal dunia, ya berdasarkan yang tadi, yang pendapat yang kedua, gitu kan, maka terjadilah sebab mewarisi. Kalau pendapat pertama, anak zina ini, anak jaddah, hanya mewarisi daripada jalur ibunya saja. Mendapatkan warisan dari ibunya atau mendapatkan waris dari saudara yang seibu saja. Dengan catatan, saudara yang seibu nggak punya ayah, dia meninggal, dia tidak punya anak laki maupun anak perempuan, dia bisa saja mendapatkan waris. Luar biasa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ya, silakan. Kalau laki-laki punya anak satu, cuma perempuan, satu perempuan, itu pembagian warisnya bagaimana, Ustadz? Bininya ada nggak? Sudah dijelaskan. Bininya ada nggak? Ada. Orang tuanya ada nggak? Nggak detail, Ustadz, pertanyaannya. Ya, nggak ada ya. Anggap nggak ada ya. Ada, anggap. Baik, berapa sih bagiannya? Pertama, istri mendapatkan 1/8 bagian. Ya, 1/8 bagian. Kenapa dapat 1/8? Lihat surat An-Nisa 12. Ya, istri-istri mendapatkan 1/8 dari harta yang kau tinggalkan kalau kau punya anak. Ya. Kalau istrinya 2 gimana? 1/8 bagi 2. Kalau ada 4, Ustadz 1/8 bagi 4. Oh, dikit ya? Iya. Mungkin ini alasan kenapa wanita nggak mau dimadu, karena warisannya dikit. Ya, mungkin ini kata saya doang. Mudah-mudahan sih nggak begitu. Ya, nah sementara yang anak perempuan satu bagaimana? Ya, wa in kanat suwahidah falahan nisf. Kalau dia anak perempuan satu doang, dapat setengah bagian dari harta yang ditinggalkan sama bapaknya. Bapaknya yang wafat. Kalau emaknya, dari emaknya setengah. Ini bapaknya yang wafat, ya, maka dia dapat setengah. Ya, bagaimana cara menghitung warisan biar gampang, ya, dengan cara pendekatan matematika kelas anak 4 SD, Pak. Nyamakan penyebutnya. Coba kita lihat di sini ya. Saya mau sebentar nih.
Ada contoh ya. Misalnya siapa namanya? Si suami tadi tinggalkan istri. Istri dapat 1/8. Anak perempuannya dapat setengah. Ya. 1/8 dan setengah ini, ya ini kan bisa dibagi dua-duanya. Anggaplah ini 1/8 yang setengah. Ya, kita jadikan penyebutnya biar sama, jadi berapa? 4. 4 mana soalnya nih? 4/8. Ya. Ini bagian ashabul furud. Ada 1/8, ada 4/8 bagian anak perempuan. Cuma sendiri. Ashabul furud cuma ada istri dan anaknya. Jadi ada 5 sahamnya. Sementara hartanya 8. Ya. Sahamnya 8. Baru dikeluarkan 5. Sisanya berapa? 3/8. 3/8. 3/8 ini untuk asobah namanya. Untuk asobah. Ya, siapa asobahnya? Jalur saudara. Jalur saudara tuh. Ya, kalau saudaranya variasi ada laki ada perempuan 2/1. Ya, nah ini jadi saudara bisa kebagian harta warisan manakala tidak ada orang yang menghalangi kedudukan dia. Yang menghalangi saudara tuh ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki. Ini kan nggak ada, adanya anak perempuan doang. Ya, maka kata Nabi apa? Sisa, ya. Fama baqiya, ya, apa yang yang menjadi sisa setelah diberikan kepada ashabul furud, ya, maka itu diberikan kepada laki-laki yang paling utama, jadi asobah gitu. Itu kira-kira tuh nanya. Ya, Masya Allah. Untuk asobah. Allah a'lam. Lanjut lagi Ustadz ya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Jika kondisi bahwa harta waris dari kakek atau nenek yang keduanya sudah meninggal. Dan dua dari kondisinya harta waris kakek neneknya yang keduanya ini kakek nenek sudah meninggal. Ya, belum dibagi waris. Dan 2 dari 5 anaknya juga udah meninggal. Sedangkan anak dan cucunya udah tersebar, Ustaz. Ya. Bagaimana memberi pengertian kepada ahli waris yang sah untuk segera membagikan waris? Oke, kakek nenek. Ya, dia punya anak berapa awalnya? 5 anak. Ya. Ini saya yakin ini pertanyaan ketika dihadapkan dengan bentuk penyimpangannya, Pak. Dia nggak buru-buru bagi warisan semenjak kakek atau neneknya wafat. Ya. Benar? Ya. Betul. Ya, jadi kakek nenek meninggal, mungkin entah kakek dulu, entah nenek dulu ya. Yang jelas pokoknya kalau dua-duanya punya harta dan itu tidak ada ahli warisan kecuali anak saja, maka udah jatuhnya buat anak. Cuma masalahnya anak yang 5 ini udah wafat juga. Yang sekarang ada siapa? Cucunya. Gimana caranya, bisa nggak cucu mendapatkan warisan menggantikan anak yang meninggal? Jadi jalur anak ini ya, bapak-bapaknya dia, anaknya dia nih. Jadi gini Pak, ketika seorang meninggal dunia, syarat ahli waris apa? Dia hidup pada saat pewaris wafat. Kakek nenek meninggal, anak yang 5 itu pada kenyataannya sekarang sudah wafat, tapi pada saat kakek nenek atau orang tuanya dia meninggal dunia, kan dia masih hidup. Masih ada. Betul. Maka harta itu harus dibagi ke anak dulu 5. Misalnya, coba contohin biar lebih spesifik nih. Anaknya laki perempuan berapa? Gak dijelaskan, Ustaz. Laki perempuan berapa? Antum contohin aja lah. Anggaplah 3 perempuan, 2 laki-laki. 2 laki dan 3 perempuan ya? Ya. Oke, maka 2 laki, 3 perempuan ini dibagi, yang 5 anak ini, 2 laki-laki jatahnya adalah 4 bagian sahamnya. 3 perempuan, itu sama dengan 3 bagian. Ya, maka nilai saham, ya, ini namanya asobah bil ghair. Ya, anak laki, anak perempuan gabung jadi 1. Ya, asobah adalah 7. Ya, 7 ya. Maka, gitu tuh. Ya, tiap anak laki dapat 2/7 bagian. Kali warisan. Sementara tiap anak perempuan dapat 1/7 kali warisan. Ya, ini dulu si cucu minggir dulu nih cucu nih. Ya.
Nah, ketika udah dibagi ke anak-anaknya, nah kira-kira di antara anak itu siapa yang meninggal duluan, siapa yang belakangan? Ya, misalnya yang meninggal duluan ada di antara ahli warisnya nggak punya anak laki-laki. Nah, itu saudara bisa kebagian lagi tuh. Ya, jadi ketika kita sudah mendapati bahwa bagian yang 5 anak ini karena dia dianggap masih hidup ketika orang tuanya wafat, dia sebagai ahli waris yang pasti dapat warisan, maka dibagi dulu untuk bagian anak, misalnya anak laki 2 AB, ya perempuan 3 CDE misalnya ya. Nah, tinggal dilihat ahli warisnya A siapa, ahli warisnya B siapa, ahli warisnya C siapa, D dan E itu siapa. Misalnya yang laki punya istri, istrinya dapat. Ya, kalau istrinya hidup pada saat suaminya wafat. Anak-anaknya ada nggak yang menghalangi saudara? Kalau saudara nggak ada terhalangi karena dia nggak punya anak laki-laki, bisa dapat lagi bagian. Jadi kita harus mengurutkan tahun-tahun kematian tiap-tiap ahli waris, Pak. Baru ketemu cucu. Ya, Ini susah, ini nggak ribet, gampang sekali. Ya, kalau kita memahami kaidah tentang siapa yang dihalangi, siapa yang dihalangi. Nah, ini pentingnya. Ya. Itu kira-kira gitu ya pertanyaan. Jadi si mendapatkan bagian dari tiap-tiap harta yang dimiliki, entah itu ayahnya, entah itu ibunya. Ya. Ayah ibunya termasuk anaknya si kakek nenek itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Begitu ya Pak Edi Mulya ya, penanyanya tadi Pak Edi Mulya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Ali Nugroho. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi disampaikan kalau harta waris memiliki keberkahan yang luar biasa. Apakah kadar keberkahan harta waris dan harta hibah sama? Karena prakteknya banyak orang tua atau calon pewaris yang memilih menghibahkan harta ke anak-anaknya sebelum meninggal dunia, Ustaz. Iya. Kalau waris memilih hibah. Iya, waris dengan hibah yang wajib yang mana? Waris. Waris hukumnya wajib. Ya, kalau hibah? Hibah? Sunnah insyaallah, sunnah. Antara yang wajib sama yang sunnah yang dijamin masuk surga yang mana? Wajib. Yang waris kan? Ayatnya jelas. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ya, kalau ada orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, jalankan hukum-hukum Allah tadi, maka dimasukkan ke dalam surga dia. Anak antum soleh, anak antum soleha, istri antum soleha, dibagi warisan sesuai dengan hukum syariat, itu karena tangan antum mengajarkan kepada keluarga antum. Maka bukan tidak mungkin antum yang sudah wafat didekatkan surga itu di hadapan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hibah ya sunnah, ya dapat pahala juga, cuma jaminan untuk surga kan belum tentu. Ya, namanya sunnah kan. Tapi kalau yang namanya warisan, ya berkahnya apa? Fid dunya wal akhirah. Dia dapat harta dari warisan, ziyadatul khairat, tambah kebaikannya. Coba rasain, Pak. Bedain sama orang yang suka makanin harta warisan, nyerobot tanah saudaranya. Coba dah. Ya kita nggak perlu bikin sinetron kayak TV sebelah tuh. Ya. Kan tanah warisan, mati digencet bumi, sebelum mati tabrak sama truk kontainer, otaknya bececeran kemana-mana. Kaki sama palak misah, gitu kan. Ada film judulnya begitu tuh. Ya, kita nggak perlu begitu dah, ya nggak? Kita harus tahu bahwa yang wajib kita kerjakan saja, ya di situ ada keberkahan. Apa berkahnya? Ada surga di dalam. Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ini karena waktu juga yang membatasi kita, ini ada satu terakhir pertanyaan. Memang tinggal pertanyaan terakhir ini Ustaz. Dari Pak Irwan Indratomo. Assalamualaikum Ustaz. Bila seorang wanita meninggal, dia adalah ibu rumah tangga, bukan penanggung nafkah keluarga, dan memiliki suami dan anak-anak. Bolehkah hartanya yang hanya berupa perhiasan dipegang oleh suaminya dulu, atau haruskah langsung dibagi ke semua ahli waris? Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi kalau misalnya itu emas memang harta warisan, ya nggak bisa dipegang-pegang, bagi aja udah langsung apa? Dipegang-pegang kawin lagi sama bini baru gitu. Ya, terus perhiasannya buat bini baru. Ya nggak boleh. Kalau sampai perhiasannya malah buat orang, bukan kepada ahli waris, dosa, dia zalim dia. Dituntut Allah. Ya, emas itu harus dibagi pada anak-anaknya. Anak yang kecil nggak apa-apa lah antum pegang dulu.
Tapi dipegang, jangan dipakai tanpa izinnya. Kawin lagi masa pakai anak. Ya, warisan belum dibagi lagi. Ya, nah jadi Masya Allah, kita harus paham betul, hati-hati dengan penggunaan harta-harta yang tidak halal. Harta warisan itu menjadi halal hukumnya ketika diserahkan ya secara sempurna dari Allah Subhanahu wa taala melalui hukumnya, ya, kemudian kepada ahli warisnya, kan gitu. Ahli waris, ya. Kalau dibagi tiba-tiba ada orang pakai, ya dia menggunakan harta yang ya harta orang lain yang belum sempat dibagi gitu. Kan haknya. Ya, insyaallah. Haknya gitu kira-kira. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus paham betul ya, bahwa membagi harta warisan itu memang mudah, tapi nggak boleh meremeh-remehkan masalah hukumnya. Gitu yang kita khawatir itu kalau seandainya kita tidak paham masalah itu tiba-tiba digunakan, ya ini kan namanya bentuk kezaliman. Apalagi orang yang paham betul. Ya, itu kira-kira Pak Teddy, mudah-mudahan baik, jazakumullah khairan katsira Ustadz Ibnu Rahman Al-Buguri yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang ilmu faraid. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkonsultasi waris lanjutan via WhatsApp. Jadi beliau ini ada beberapa WhatsApp grup, Ustadz. Ya, ada belajar waris Islam, Pak. Belajar waris Islam. Jadi bisa masuk ke grup WhatsApp mengenai konsultasi waris. Ini nomor handphonenya sudah ada 0815 1332 1702. Dan mengenai materi yang tadi Ustadz berikan, apabila ada yang mau, Ustadz, nanti bisa diminta ke kami, Ustadz, ya. Bisa. Perwakilan. Baik. Segera. Baik. Jazakumullah khairan, Ustadz. Mudah-mudahan terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Ada alhamdulillah tadi sampai 59 partisipan. Wabil khusus kepada anggota 4 BPKRI Ibu Ismayatun. Kemudian ada terutama 6 Bapak Dori Santosa, ada Kalan Sulawesi Selatan Pak Wahyu Priyono, kemudian Kalan Bengkulu ada Pak Andrio Gama, jazakumullah khairan katsira. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami dari Masjid Baitul Hasib perwakilan DKI Jakarta. Ustadz, untuk menutup insya Allah dengan doa, Ustadz, insya Allah. Ya, sebagaimana sunnah ya, kita kadang-kala banyak ucapan, banyak kata-kata yang nyelekit-nyelekit di hati, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap perkataan-perkataan yang nyelekit di hati kita bisa saling memaafkan, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Junaidi. Tafadhol, Ustaz. Terima kasih Bang Teddy sudah memandu acara ini dengan baik, dan wabil khusus pada Ustadz Ibnu Rahman, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira telah berbagi ilmunya tentang masalah faraid ini. Dan tadi waktunya sampai nambah setengah jam ya, Tat, ya. Jadi menjadi 1,5 jam. Luar biasa. Beliau menyampaikan dengan semangat, dan kita pun juga semangat, nggak ngantuk ini, Tat. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi khazanah pengetahuan bagi kita, dan kita bisa menjalankan syariat waris itu dengan benar tentunya. Dan mudah-mudahan kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita tentang waris. Sebelum kita tutup, kami sampaikan terima kasih sebelumnya. Dan bila terwajaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu membuat siapa namanya? Wifi. Oh ya, silakan Mas Wipi. Ya. Pada waktu duha nanti akan pada waktu duha kita akan ada kajian online bersama Masjid Baitul Hasib
Bangka Belitung pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan tema penghayatan Asmaul Husna dalam mengatasi masalah dan menggapai kebahagiaan. Nanti akan dibawakan oleh Ustadz Kemas Mahmud Al-Hanif. Kemudian di sore harinya ini akan hadir juga dari Masjid Baitul Hasib Jawa Barat pukul 15.45 sampai 16.45 dengan tema membangun rumah di surga, membangun dari rumah. Itu 2 kali ini. Membangun rumah di surga dari rumah. Bagaimana caranya? Nah, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI. Nah, beliau ini Dr. Aam Amiruddin ini termasuk Ustadz yang viral juga ini. Kalau Bapak dan Ibu cek di YouTube, banyak sekali video-video yang kajian-kajian yang dibawakan oleh Ustadz Aam Amiruddin. Semoga kita semua bisa mengikuti kajian online ini dan mari kita sebarkan di seluruh, terutama para pegawai BPK, karena ini sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk membayarkan kewajiban zakatnya. Oleh karena itu difasilitasi oleh unit pengumpul zakat Badan Pemeriksa Keuangan yang bisa ditransfer ke rekening BNI Syariah nomor 555-442-0202 atas nama UPZ Basnas BPK RI. Jadi ini merupakan amal yang sangat utama karena pertama wajib, yang kedua di saat yang tepat karena banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Demikian Bapak dan Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya end meeting for all ya.